Engkau gembala yang baik, selalu menyertai dan mengasihi kami. Tak pernah Engkau membiarkan kami sendiri, Tuhan, tetapi Engkau menuntun kami ke tempat yang tenang dan teduh. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, kasih setiamu selalu indah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, agar firman yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Injil Lukas pasal 6 ayat 17-19. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita, Tuhan sanggup memulihkan. Seorang pemuda bernama Owen sedang mengalami sakit yang cukup parah. Ia selalu berusaha untuk mencari kesembuhan, dan bahkan sudah banyak uang yang dikeluarkan, mulai dari berobat di rumah sakit, dokter praktek, obat kampung, sampai pergi ke dukun yang diyakini bisa menyembuhkannya. Tapi sayangnya ia tak kunjung sembuh, sehingga ia mulai putus asa dan pasrah dengan keadaannya. Saudara-saudara, namun seorang sahabat bernama Ganti, ia datang dan menguatkannya untuk dengan sungguh berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan. Saudara, ia pun berdoa dengan sungguh dan ia pun pulih kembali. Saudara-saudaraku, banyak orang dalam perikop ini juga sudah berusaha mencari kesembuhan ke berbagai tempat. Namun mereka tak kunjung pulih. Hingga suatu ketika kabar tentang Tuhan Yesus tersebar luar, bahwa Dia sanggup memulihkan sakit penyakit. Saudara, banyak orang dari seluruh Yudea, Yerusalem, pantai Tirus, dan Sidon datang untuk mendengar pengajarannya. Dan ada pula yang rindu untuk disembuhkan. Dengan kepercayaan mereka berusaha menjamah dan menyentuh jubah Tuhan, karena pikir mereka cukup menjamah jubahnya, maka mereka sembuh. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menyatakan kuasa dan kasih-Nya dengan menyembuhkan semua orang sakit dan kerasukan roh jahat itu. Usaha mereka tidak sia-sia, karena Tuhan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang mendengarkan renungan ini, atau ada sanak keluarga kita yang sedang sakit. Mungkin saudara, kita pernah mengalami keputusasaan dan sakit penyakit yang sangat berat yang kita alami. Namun saudara, di tengah-tengah situasi demikian, kita belajar untuk percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan apapun sakit yang kita alami, apapun pergumulan kita. Karena itu, mari saudara-saudaraku yang mendengar renungan ini, kita yang berada dalam sakit dan keputusasaan, teruslah berdoa kepada Tuhan. Bawalah pergumulanmu
bawalah segala keluh kesahmu kepada Dia. Teruslah berusaha di dalam Tuhan. Percayalah, Dia sanggup memulihkan kita. Dia sanggup menguatkan dan memberikan kesembuhan, sehingga kita akan bebas menjalani dan menghadapi hidup ini. Tuhan sanggup memulihkanmu, memulihkan kita semua di dalam cinta kasih-Nya. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami berbahagia boleh mendengarkan firman-Mu, belajar memahami bahwa Tuhan sanggup memulihkan sakit kami. Tuhan dapat menguatkan kami. Tuhan sanggup mengangkat beban kami. Karena itu kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam kuasa Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah keluarga kami, berkatilah anak-anak kami, tuntun mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Biarlah kasih-Mu bersama mereka. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Semoga mereka mendapatkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau mengasihi setiap perjuangan kami, pekerjaan kami Engkau berkati, agar daripadanya kami memperoleh berkat yang indah. Bagi orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas, usia lanjut, Tuhan beri semangat agar mereka terus menghadapi hidup ini dalam cinta kasih Tuhan, punya iman yang kuat, tubuh yang sehat, harapan yang besar dalam Kristus. Saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini, berkati mereka. Mereka haus dengan firman-Mu. Tuhan kuatkan agar mereka disegarkan dengan firman-Mu yang selalu mereka dengarkan setiap pagi, sehingga firman-Mu ini akan memberikan kekuatan, memberikan harapan dan semangat dalam hidup ini. Engkau berkati para pelayan-Mu agar mereka kuat dan teguh dalam hidup ini. Engkau tahu pergumulan kami, hadirlah Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami melewatinya dalam kuasa-Mu. Engkau tahu sukacita kami, pertambahan usia, menerima berkat-berkat Tuhan, sempurnakan agar kami semakin menyaksikan kebaikan-Mu. Engkau tahu bangsa dan negara kami, pemerintah kami, biar mereka berjuang menciptakan suasana damai tentram di negara kami. Bapa, peliharakan kami selanjutnya. Kami meyakini Engkau Sang Gembala yang baik, yang akan memelihara kami. Bahkan Engkau adalah kekuatan gunung batu kami, membuat kami teguh dan kokoh menjalani hidup ini. Bapa, ini doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih selalu mendengarkan renungan harian. Tetaplah teguh, jalani hidup ini dengan semangat, dengan ceria, bahagia. Tuhan Yesus memberkatimu. Ada damai dan sukacita yang dipancarkan Tuhan. Karena itu, selalulah menyerahkan diri hanya kepadanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.